sebelum ibu buka, ibu mau mengucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Kabar ibu gimana? Oke, mungkin karena ini pelajaran pertama, kalian masih ngantuk-ngantuk banget ya. Setelah ibu pakai kacamatanya, kabar ibu gimana? Iya ibu kabarnya gimana? Tanya ibu gimana? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Iya, contoh ya ibu, kita harus selalu ceria, kita harus selalu semangat, oke? Jadi walaupun pelajarannya pagi, walaupun pelajaran siang, kita kalau boleh ngantuk harus semangat. Siap? Oke, kamu udah pada sarapan belum nih? Ya, kasih sama doain ibu rezekinya lancar ya. Amin. Oke, mungkin sebelum ibu mulai, ibu mau absen dulu ya, biar ibu make sure lagi nih kehadirannya udah lengkap atau belum. Boleh ketua kelas? Abdullah Fatih Al-Ghifari, Azhara Sapitri, Farid Abi Nugroho, Fatimah Ramawati, Muhammad Malik Firmansyah, Muhammad Fauzan Aliyahya, oke, terus Mutia Wahyu Gayatri, hari ibu, Lia Dinamiati, oke, lengkap ya berarti. Oh iya, ibu lupa, kita berdoa. Ada yang Suli yang Siapa? Ya ampun, maaf ya Sulis ya. Sulis hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah sehat Sulis. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum mulai kita berdoa dulu. Yang boleh langsung dipimpin aja sama ketua kelasnya. Oke, mari teman-teman sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian emang suka mengucap salam gitu ya, gitu mengucap salam. Bedanya Mari, doanya cepat banget. Kamu doa apa Mari? Cepat sekali kamu berdoa. Doa yang situ. Oke, tadi ibu udah absen, ibu juga udah nanya kabar kalian. Tapi menurut ibu kayaknya kalian bisa lemes-lemes ya, apalagi Fatimah ya, kayaknya lemes banget. Boleh mungkin kalian berdiri dulu deh. Ibu mau ngajak main sedikit. Ngapain nih bu? Ngapain ibu? Ibu ada melatih. Main kemana? Buat main kemana? Bu keluar bu aja. Kerahin Dari dong. keluar. Oke, langsung aja ya. Kepala tahu yang mana kepala? Ibu. Oke, kepala. Pundak yang mana? Pundak. Lutut. Kaki. Oke, ibu yang kasih aba-aba, kalian pegangnya nggak boleh sama. Jadi kalau ibu bilang kepala, jangan pegang kepala. Oke. Punya teman boleh nggak? Nggak boleh. Udah dipikrah dia. Oke, jadi langsung ibu sebut ya. Pundak. Jangan salah nih, jangan salah. Pegangnya harus salah. Jadi kalau kita buat, nggak boleh pegang ke pundak. Bener kan masih nyamper kan? Oke, ulang ya. Lutut. Kepala. Oke, udah fokus banget nih semuanya. Terima kasih ya. Oke. Waduh, sabar ya, ditahan dulu ya, kepala dulu. Oke, mungkin langsung ibu mulai aja ya. Sebelum itu ibu mau nanya nih, kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa di Jakarta itu padat, di Kalimantan itu sepi? Penduduknya. Mungkin banyak yang rantau bu, sini bu. Oke, betul dan cukup tepat. Tapi kenapa alasannya mereka merantau? Kenapa ibu? Karena di Jakarta banyak
lebih mudah Bu daripada Kalimantan. Iya benar. Jadi kita hari ini mau belajar tentang tata ruang dan konsep wilayah. Nah, kenapa sih ada wilayah yang padat, ada wilayah juga yang tidak padat penduduk? Nah, alasan ini ada beberapa faktor, misalnya faktor fasilitas, terus faktor sumber daya. Nah, tersebut yang menjadi faktor pendorong dan faktor penarik penduduk untuk bermigrasi. Gitu. Nah, karena tadi udah Ibu absen, udah doa juga, terus juga udah Ibu tanya sedikit-sedikit ya tentang konsep wilayah dan tata ruang. Nah, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak konsep wilayah itu terbagi jadi wilayah apa aja? Ada yang udah baca-baca? Belum ya? Belum. Oke, mungkin langsung Ibu jelasin aja ya nggak apa-apa. Nah, jadi wilayah itu adalah ruang. Nah, ruang ini dapat dibedakan menjadi beberapa karakteristik. Jadi setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu makanya ada konsep wilayah. Misalnya wilayah daerah pegunungan, wilayah perkotaan, itu tuh pasti karakteristiknya berbeda-beda. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian cari deh. Kita mulai dari konsep wilayah ini dibagi menjadi 3. Ada wilayah formal, fungsional, dan perencanaan. Nah, Ibu mau kalian cari contoh sebanyak-banyaknya. Misalnya wilayah formal contohnya apa aja, wilayah fungsional contohnya apa aja, dan wilayah perencanaan apa aja contohnya. Ibu kasih waktu 2 menit deh, cukup nggak? Cukup. Apa tadi Bu? Contoh wilayah. Ya, ada wilayah formal, fungsional, dan perencanaan. Formal. Boleh deh nanti kalau misalnya Ibu tanya, kalian jawab salah satu aja. Ibu, saya mau jawab wilayah formal gitu. Kalian cari salah satu aja, tapi cari contoh sebanyak-banyaknya. Ada yang udah dapat? Belum Ibu, sebentar ya Ibu. Bu mau jawab Bu. Oke, boleh Pati. Kalau wilayah formal itu dari yang saya baca itu kayak wilayah yang umumnya cirinya tuh banyak kesamaan gitu Bu di datarannya. Misalnya kayak wilayah kota, pedesaan, dataran tinggi, wilayah industri atau daerah yang tertentu seperti pegunungan, kapur, atas. Iya benar banget Pati. Misalnya nih, contohnya salah satunya misalnya wilayah industri. Nah itu pasti ciri-cirinya sama nih. Misalnya wilayah industri kota A sama wilayah industri kota B, ciri-cirinya sama. Misalnya banyak gedung-gedung, banyak perkantoran, banyak pabrik-pabrik. Nah itu tuh yang disebut karakteristik tadi. Jadi setiap wilayah itu punya karakteristik atau cirinya masing-masing. Gitu. Nah, wilayah formal udah dijawab ya sama Pati. Boleh ada yang mau jawab wilayah fungsional? Boleh Bu, saya Bu. Oke, boleh aja. Kalau wilayah fungsional yang saya baca sih Bu dari detik itu katanya itu wilayah yang memperlihatkan adanya suatu kekompakan fungsional saling tergantung dalam kriteria tertentu. Nah kalau contohnya itu yang ada di sini itu kayak misalkan berdasarkan tipe ekonominya tipe ekonomi dapat didasarkan pada aspek bentar. Ya kamu mau jangan santai aja santai. Jangan jual begitu, Mas. Contohnya itu kayak metropolitan itu kan tergantungan kan utamanya di Jakarta, tapi kan ada beberapa wilayah-wilayah penyangganya kayak Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah betul, kalau wilayah fungsional ini contohnya misalnya kayak di Jakarta ini kan karena udah mulai banyak pemukiman, udah banyak pabrik-pabrik, udah banyak gedung-gedung industri, perkantoran. Nah itu otomatis kayak sawahnya, perkebunannya, ladangnya itu kan makin berkurang. Nah itu jadi kita berkesinambungan atau bergantung sama wilayah lain, misalnya kayak daerah Bogor atau daerah-daerah yang ibaratnya masih asri lah, atau misalnya vegetasinya atau tumbuhannya itu masih bagus. Jadi itu supply and demand. Jadi misalnya kalau di wilayah perkotaan butuh apa, kita bisa dari daerah lain gitu. Jadi saling berkesinambungan. Oke, boleh lanjut wilayah apa selanjutnya yang ketiga? Siapa yang mau jawab? Boleh dong yang ceweknya, jangan yang cowok terus. Saya Bu. Boleh ya? Jadi wilayah perencanaan itu yang saya baca itu merupakan area yang dibentuk dan dikelola secara terstruktur untuk tujuan tertentu. Nah, contohnya itu kayak daerah aliran sungai, atau das, terus atau wilayah administratif, terus wilayah metropolitan juga bisa termasuk. Iya benar banget. Jadi kalau misalnya wilayah perencanaan itu udah dipastiin nih tempat ini mau dibangun untuk apa.
jadi sudah direncanakan dari awal. Jadi kayak misalnya di daerah A ini misalnya sering hujan, nah berarti cocoknya untuk apa di daerah A ini? Jadi sudah dikonsepkan sejak awal gitu. Nah, masuk lagi, ini berhubungan dengan tata ruang. Jadi konsep wilayah itu nggak bisa dipisahkan dengan tata ruang. Kenapa begitu? Nah, tata ruang ini merupakan proses mengatur pemanfaatan ruang agar optimal dan berkelanjutan. Jadi, misalnya nih, kita dapat memanfaatkan ruang tersebut sesuai dengan fungsinya. Jangan misalnya nih, kita di daerah yang tandus atau unsur haranya minim, misalnya kita jadi perkebunan, kan nggak nyambung ya, karena kan daerahnya aja kering gitu. Nah, fungsinya tata ruang. Jadi, itu mengatur pemanfaatan agar lebih optimal. Oke, nah tata ruang ini dapat dibagi-bagi juga dari ada penataan ruang dan rencana tata ruang. Penataan ruang ini merupakan keseluruhan proses yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara itu, rencana ruang itu adalah dokumen resmi yang membagi ruang ke dalam zona-zona tertentu. Jadi simpel lagi nih, kalau penataan ruang itu secara garis besar. Jadi secara keseluruhannya, penataan ruang itu mulai dari mengkonsepkannya, mulai dari pembagian wilayahnya. Nah, sedangkan rencana tata ruang itu adalah secara formalnya atau secara datanya. Misalnya nih di dalam pencatatan negara kita, wilayah A itu daerah apa? Misalnya kayak sering disebut, misalnya kayak Bogor kota hujan, bla kota apa gitu. Nah, jadi tuh kalau rencana tata ruang itu adalah pencatatan resminya atau dokumen resminya dari negara itu. Mungkin untuk melengkapi penjelasan ibu, kita bisa nyimak video berikut sama-sama ya. Boleh dengerin ya teman-teman. Baik ibu. Disimak ya, karena habis penayangan video ini ibu mau nanya-nanya yang benar nih sama. Siap bu. Videonya asik gak bu? Kalau menurut ibu asik ya, cuma itulah yang namanya selera ya. Selera itu bisa beda-beda. Kayak apa tuh? Oke, boleh langsung disimak ya. Oke. Mari boleh bantuin ibu nggak? Terima kasih Mari. 12. Enak ya pastinya ada operator. Enggak. Dia digaji bu. Pakai uang kas. Iya. Enggak pakai 2M. Makasih mas. Oh, 3M dong. Terima kasih Mas Malik. Oke, terima kasih Malik. Ini membedakan dia dengan mulai itu karena dia pakai sudut pandang. Itu juga nih bu. Kalau kita Kita langsung setengahnya aja ya. ini membedakan dia dengan mulai itu karena dia pakai sudut pandang ruangan. Lokasi atau tempat suatu fenomena terjadi itu menjadi salah satu faktor penting di geografi. Dan biasanya fenomena-fenomena itu terjadinya di dalam suatu wilayah. Mungkin kamu udah sering dengar ya kata wilayah pantai atau pegunungan, wilayah kota dan desa, wilayah Indonesia, wilayah Asia. Jadi apa sih sebenarnya wilayah itu? Apa kamar juga bisa dianggap wilayah? Wilayah kekuasaan Afif. Daripada bingung, ayo kita bahas. Wilayah ini bagian permukaan ini yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Setiap wilayah punya ciri khasnya tersendiri, jadi bisa dibedakan dari wilayah lainnya. Contohnya, wilayah gunung itu kan bagian permukaan bumi yang penuh dengan gunung, dan ini jauh berbeda dengan wilayah pantai yang permukaannya ditutup oleh pasir dan air laut. Makanya kedua daerah ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang terpisah. Nah, satu wilayah dibedakan dengan wilayah lainnya berdasarkan aspek-aspek geografinya. Masih ingat kan? Ada aspek fisik dan aspek sosial. Wilayah pegunungan dan wilayah pantai itu dibedakan atas dasar aspek fisiknya. Lebih tepatnya, topologinya. Kalau wilayah industri dan wilayah pemukiman itu dibedakan atas dasar aspek sosialnya. Terus, gimana sih kita mengukur batas-batas suatu wilayah? Apa simpelnya? Wilayah tertentu itu wilayah apa? Nah, menurut ahli Cliff dan Free, wilayah itu bisa dibagi jadi 3 kategori atau 3 jenis, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakuler. Wilayah formal itu wilayah yang punya karakteristik yang khas dan homogen, atau satu ciri saja. Karakteristiknya bisa dari karakteristik fisik. Contohnya, wilayah pegunungan itu dicirikan dengan adanya banyak gunung, dan karakteristik inilah yang mendominasi wilayah tersebut. Artinya,
wilayahnya homogen. Nah, selain karakteristik fisik, juga bisa dengan karakter sosial. Misalnya, dari segi bahasa, kita bisa bilang wilayah Indonesia itu homogen dari segi bahasa karena semua orang bisa berbahasa Indonesia. Wilayah formal ini biasanya bersifat statis karena butuh waktu yang lama untuk mengubah sifat utama dari wilayahnya. Jenis wilayah berikutnya itu wilayah fungsional. Wilayah fungsional biasanya tandanya itu ada interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Interaksi ini seringnya bersifat ekonomi dan biasanya aktivitasnya paling banyak di satu wilayah. Daerah-daerah sekitarnya itu berfungsi untuk mendukung kegiatan di pusatnya. Contohnya, wilayah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek ini bisa dikatakan sebagai wilayah fungsional karena memiliki pusat kegiatan di Jakarta dan kota-kota lain seperti Bogor, Bekasi, Jakarta yang berfungsi mendukung kegiatan utama di Jakarta. Wilayah fungsional biasanya bersifat dinamis karena fungsi daerah di dalam wilayah itu bisa berubah sewaktu waktu. Misalnya, Bekasi yang tadinya orang pendukung karena berkembang dengan pesat, akhirnya bisa jadi wilayah metropolitannya sendiri. Jenis wilayah yang terakhir itu wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler itu wilayah yang adanya itu di pikiran jumlah orang yang besar. Wilayah vernakuler punya peran penting dalam identitas budaya, tapi tidak punya batas-batas yang resmi atau jelas. Jadi, wilayah vernakuler itu terbentuk karena persepsi orang aja. Contohnya, Oke, cukup. Mungkin ini bisa Ibu tambahin ya. Jadi kalau yang tadi Ibu sebut itu kan ada wilayah formal, fungsional, dan perencanaan. Nah, kalian dengar istilah baru nggak tadi, wilayah apa? Vernakuler. Iya, betul. Nah, wilayah vernakuler ini itu tuh lebih ke kayak sosial budaya. Jadi ini tuh nggak dibatasi oleh batas administratif, maksudnya tidak tercatat kayak misalnya, oh ini kota ini tuh begini. Jadi itu lebih ke spekulasi masyarakat atau istilah-istilah dari masyarakat. Misalnya kayak julukan-julukan dari masyarakat kayak kota batik, kota hujan, kota awan. Nah itu yang disebut dengan kota wilayah vernakuler. Oke. Nah, iya begitu. Farid, gimana? Udah cukup jelas videonya? Oke, Ibu mau nanya tapi cuma satu pertanyaan aja karena tadi Zahra sama Fatimah ketawa-ketawa aja nih. Ibu mau nanya, aspek wilayah itu kan terbagi jadi dua. Itu apa aja? Aspek wilayah itu kan terbagi jadi dua. Jadi wilayah itu aspeknya itu ada dua, aspek apa dan aspek apa. Dan boleh dijelasin ya. Mungkin boleh aspek yang pertama dijelasin sama Zahra, aspek yang kedua dijelasin sama Fatimah. Ya, bisa Bu. Mati sakit? Enggak. Lu yang sakit semua. Iya boleh Zahra. Yang pertama itu ada aspek fisik atau aspek alamiah. Aspek ini yang meliputi semua fenomena geografis di suatu wilayah dan bersifat alami dan tidak melibatkan campur tangan manusia. Satuannya itu ada aspek psikologi yang berkenaan dengan letak, lokasi, luas, bentuk muka bumi dan batu-batu wilayah. Ada aspek biotik juga yang berkenaan dengan makhluk hidup yaitu flora dan fauna alami di wilayah tersebut. Terus ada aspek non biotik berkenaan dengan benda mati atau proses alamiah seperti cuaca, air, dan tanah dan batuan. Oke, bagus Jala, udah lengkap ya penjelasan dari Jala itu betul banget. Jadi aspek itu dibedakan menjadi dua, ada aspek fisik dan aspek sosial. Oke, betul Fatimah. Boleh dijelasin aspek sosial itu apa ya? Jadi aspek sosial itu memuat ada fenomena geografis di sebuah wilayah. Nah itu ada aktivitas dari ada aktivitas perilaku dan budaya manusia. Contohnya itu kayak aspek ekonominya. Ada kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Terus kayak pertanian, industri, perdagangan, kayak gitu. Terus contohnya seperti itu. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya dibedakan dari aspek fisik, kita bisa sebut misalnya wilayah pegunungan, wilayah pantai, itu kan nyebutnya kondisi fisiknya. Nah, tapi kalau kondisi sosialnya kita bisa nyebut kayak misalnya wilayah industri, wilayah perkotaan. Nah, itu ya yang menjadi perbedaannya. Mungkin penjelasan Ibu hari ini begitu aja. Ibu mau ngasih kalian tugas nih, tugas pokok. Ya. Ya,
main gua sama temen saya. Main dulu nih gua. Kamu nongkrong dulu ya tadi ya? Banyak apa lu? Astagfirullahaladzim. Masak dulu nih. Apa bu? Bu mau bagi kelompok dulu deh. Harus dicampur ya, jadi dia kalian bertemannya Berpasangan Bu, berpasangan. Enggak, kita bikin kelompok aja. Tapi mah nggak boleh kayak gitu. Oke, tugasnya ibu mau kalian Spin nggak bu? Di spin nggak bu? kayaknya nggak usah deh ya. Ya, di spin. Oke, karena tadi penjelasan secara umumnya udah, pengertiannya udah, ibu mau kalian bikin dua kelompok. Kelompoknya ini terdiri dari 2 cowok, 2 cewek berarti ya. Jadi setengah-setengah. Nah, kalian itu mengkaji teori-teori tentang konsep wilayah dan tata ruang. Jadi teori-teori menurut para ahli gitu. Jadi kan kalau yang tadi ibu jelasin cuma secara umum ya. Misalnya boleh nih dari kelompoknya tadi teorinya siapa dikaji, atau misalnya kalau misalnya contoh ahlinya mau banyak juga nggak apa-apa, tapi nggak boleh sama. Misalnya kelompok yang pertama sama kelompok kedua itu nggak boleh sama. Udah cukup jelas tugasnya? Jelas sih bu. Dikumpulkannya di pertemuan minggu depan. Sepakat? Oke, mungkin itu aja dari ibu. Kita tutup kali ya pertemuan kali ini. Kurang lebih kelompoknya kalian aja yang tentuin, nanti harus 2 cewek dan 2 cowok. Ya. Oke, jelas kali? Jelas sih. Oke, mungkin langsung ibu tutup aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita bubar, boleh ketua kelas dipimpin doa dulu. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum kita buka, baiknya kita dimulai. Sudah selesai. Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.